Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Anisya Putri, dan juga rekan saya, Aska Syafitri Febriani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami dapat, yaitu penerapan metode interpolasi Newton dalam menentukan angsuran kredit tanpa agunan bank. Nah, pada artikel ini kami akan membahas mengenai apa definisi interpolasi Newton, kemudian bagaimana penerapan interpolasi Newton untuk menentukan angsuran kredit. Lalu kami juga akan menjelaskan langkah-langkah penerapan interpolasi Newton dalam artikel ini. Juga kami akan memberikan rumus interpolasi Newton serta contoh pembahasan mengenai perhitungan manual dan juga penjelasan Excel pada Bank Mandiri. Nah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aska Syafitri Febriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi interpolasi Newton. Interpolasi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsinya pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Kemudian interpolasi Newton atau lebih dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Kemudian di sini bagaimana penerapan interpolasi Newton untuk menentukan angsuran kredit. Penerapan interpolasi Newton untuk menentukan angsuran kredit dalam artikel ini dilakukan dengan pendekatan numerik untuk memprediksi besar cicilan bulanan kredit tanpa angsuran atau disingkat dengan KTA. Di 3 bank, yaitu ada Bank Mandiri, BCA, dan BNI. Untuk jangka waktu cicilan yang tidak tersedia langsung dalam data awalnya. Nah, di sini kemudian ada langkah-langkah penerapan interpolasi Newton dalam artikel. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data awal. Di sini data cicilan bulanan untuk pinjaman 5 juta pada tenor 12, 24, 36, dan 48 dan 60 bulan dari ketiga bank dikumpulkan. Di sini kami mengambil contoh bank yang pertama yaitu Bank Mandiri. Di sini sudah ada 5 datanya. Kemudian langkah kedua yaitu membangun polinomial interpolasi Newton. Di sini titik-titik data X, Y dianggap sebagai pasangan bulan cicilan. Interpolasi Newton digunakan untuk membuat fungsi polinomial berderajat 4 dari kelima titik tersebut. Dan yang ketiga yaitu prediksi angsuran pada bulan yang tidak tersedia. Polinomial hasil interpolasi digunakan untuk memprediksi cicilan di bulan ke-18, 30, 42, dan 58. Bulan yang tidak tersedia di data awal. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah penerapan interpolasi Newton dalam artikel. Yang selanjutnya itu perhitungan secara eksak dan numerik, di mana eksak dilakukan dengan rumus Newton, numerik dilakukan dengan MATLAB. Contoh hasil untuk bulan ke-18 Bank Mandiri, eksaknya itu 333.498 rupiah, dan numerik dari MATLAB-nya itu 3,7287 dalam bentuk terstandarisasi. Kemudian ada analisis galat dan efisiensi bank, di mana dibandingkan galat antara hasil eksak dan numerik. Lalu disimpulkan bahwa Bank BCA dan BNI menawarkan angsuran lebih rendah dibanding Bank Mandiri, sehingga lebih disarankan untuk pinjaman. Kita masuk pada rumus interpolasi Newton. Rumus interpolasi Newton itu sendiri ada N0x sama dengan Y0, NKX, dan NK kurang 1X ditambah CK, X dikali X kurang X0 dikali X kurang X1, X dikurang XK, dengan K lebih besar sama dengan 1. Polinomial interpolasi Newton dibentuk bertahap, dimulai dari orde 0, kemudian orde 1, orde 2, hingga orde ke K. NK kurang 1X adalah polinomial Newton pada langkah sebelumnya. CK sama dengan Fx0, X1 sampai dengan XK adalah koefisien selisih terbagi orde ke K.
X kurang X0 dikali X kurang X1 dikali X kurang XK kurang 1 adalah faktor polinomial yang bertambah setiap kali orde meningkat. Baiklah, di sini saya, Dini Anisha Putri, akan memulai ataupun memberi contoh pembahasan manual pada Bank Mandiri.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian Excel-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian Excel-nya, yaitu pada Bank Mandiri. Di sini datanya sudah saya bikin, untuk bulannya ada 5 data, begitu juga dengan angsurannya. Kemudian di sini juga ada nilai F X0, X1, yaitu rumus ini saya pakai sesuai dengan yang diberikan di artikelnya, seperti ini. Kemudian begitu juga dengan F X0, X1, dan X2 nya sama juga dengan rumus yang pertama, dan begitu selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan hasil pada baris yang kedua, yaitu baris pertama dari setiap dividen untuk menyusun polinomial Newton. Contoh rumusnya yaitu seperti fx sama dengan y0 ditambah fx0, x1 dikali x dikurang x0 ditambah fx0, x1, x2 dikali x dikurang x0 lalu dikali x dikurang x1, begitu dengan seterusnya. Nah, di sini saya akan mencari untuk bulan 30. Untuk bulan 30. Jadi hasil dari interpolasi fx-nya itu adalah kita tinggal memasukkan angka ini, nilai-nilai ini seperti yang dijelaskan pada rumus yang telah saya berikan ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan rumusnya. Untuk nilai dari hasil interpolasi fx 30, yaitu berarti y0 nya ini adalah ini, kemudian ditambah fx0 dikurang x1 ini, kemudian dikali dengan x, jadi nilai x nya yaitu 30, dan dikurang nilai x0 12. Nah, begitu dengan selanjutnya sampai terakhir. Jadi sini kita mendapatkan hasil yaitu ini. Nah, baris ini menghitung angsuran untuk jumlah bulan yang ditulis pada input nilai X bulan, dan rumusnya di hasil interpolasi fx membentuk polinomial Newton dari data di baris kedua. Nah, setelah selesai menjelaskan di bagian Excel tadi, di sini kita dapat menarik kesimpulan yaitu interpolasi Newton sangat efektif untuk memprediksi nilai cicilan pada tenor yang tidak tersedia tanpa perhitungan bunga. Ini membantu dalam pengambilan keputusan finansial, terutama saat membandingkan efisiensi antara bank berdasarkan data terbatas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan berdasarkan artikel yang kami ambil. Kalau ada penjelasan yang kurang atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.